Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via telepon dengan Ibu Liza C. Suryanata, merupakan analis dari PT Henan Putih Sekuritas. Langsung saja kita sapa. Ibu Liza, apa kabar Bu? Baik, thank you Mas Desi. Selamat sore. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Liza, di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah. Semakin menjauhi Bu level 6 ribuan Ibu Liza, tapi secara keseluruhan tekanan yang terjadi pada penutupan sesi kedua hari ini kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin ini Mhm. pelemahannya sudah lebih terbatas Ibu Liza. Bagaimana analisis Anda? Ya, memang hari ini IHSG kembali menjauh ya dari level 6.000. Sebenarnya itu adalah level yang cukup kritikal untuk kita pertahankan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat tren medium termnya, atau at least dari sejak kebangkitan di bulan Maret tahun lalu lah. Nah, di pola naik kita ini sebenarnya masih ada support di sekitar angka 58 50-an. Nah, jadi maksudnya adalah penurunan IHSG bisa jadi sudah mulai terbatas dalam beberapa hari ini. Dan kalaupun kita harus menyentuh level 58-50 lagi, sejujurnya itu belum merusak tren naik jangka panjang IHSG. Jadi kita masih di jalur tren naiknya untuk major trend. Baik, 5850 ini masih belum merusak tren dari kenaikan indeks harga saham gabungan. Karena biasanya para investor melihat Ya. dari sisi persentasenya, Bu, ini 1%, 2% koreksinya. Kemudian mereka Ya. sudah mulai panik begitu. Ya, bisa dipahami karena kalau kita fokus pada short term tentu ini posisi belakangan hari terakhir ini cukup bikin dugem ya, Ya. alias duduk gemetar gitu. Dari 6.100 kita langsung turun dalam 3 hari ini sampai 5.800-an lagi. Belum. Tadi terendahnya, oh ya benar, tadi terendahnya 5883 ya. Adapun closing hari ini cukup memberikan harapan untuk esok hari karena titik low atau terendah hari ini sudah mencapai area support jangka panjang tersebut. Jadi ya mungkin ada baiknya kita bisa lirik-lirik saham-saham pilihan kita, diteliti supportnya di mana. Kalau sudah ada yang kena, nah itu sudah mulai bisa koleksi buy on weakness. Tapi masih dalam status very spekulatif, jadi pembeliannya lebih baik bertahap. Baik, kalau kita lihat dari rotasi pergerakan sektoral, kemudian juga sikap dari investor asing, cukup banyak melepas saham-saham perbankan big cap, Ibu Liza. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Nah, karena perbankan ini sektor finance adalah tulang punggung IHSG, jadi ya wajar kalau tekanan jualnya terasa sekali ya pada market in general. Terus ya asing memang masih rajin jualan sekitar 500 miliar sampai 600 miliar per hari. Outflow ini yang memang merupakan semacam yang keladi ya. Penurunan IHSG beberapa hari ini pun juga nilai transaksi kita belakangan ini udah turun jauh. Udah sampai 8 sampai 9 triliun per hari. Padahal dulu-dulu kalau lagi rame market kita habis recover itu bisa 14 sampai 15 triliun per hari ya. Nah, outflow ini yang juga terjadi mungkin bukan saja di pasar Indonesia tapi juga di emerging market karena investor asing tuh melihat USA sekarang mereka lagi banjir likuiditas ya. Mereka ada mega stimulus, mereka ada mega infrastructure plan. Nah, jadi ya wajar aja kalau investor asing sekarang mereka melarikan duitnya ke USA dulu gitu karena melihat dengan kencengnya likuiditas itu
Jadi diharapkan mereka punya perekonomian akan membaik lebih cepat daripada kita, ya akibatnya mereka lebih suka bet their money there gitu. Di Baik, dalam negeri sendiri, ya silakan Ibu. di dalam negeri sendiri kita juga ada masalah mungkin di sekitar vaksin distribution ya, yang katanya supply-nya udah menipis. Nah, kalau misalkan ini akan menjadi alasan buat terhambatnya perbaikan ekonomi kita, ya itu jadi salah satu katalis negatif lagi dari sisi dalam negeri sendiri. Baik, Ya dari saya beberapa rasa sentimen yang berkembang, Ibu Liza, tadi juga kita mm-mm, sampaikan dari sisi topik pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tertekan. Ini ada kaitannya mm-mm. juga tidak, Bu? Ya, ada kaitannya dengan capital outflow tersebut. Jadi investasi dirasa lebih menarik di USA, maka dari dalam negeri ya banyak outflow yang juga mungkin ada hubungannya dengan dividend season. Baik, Nah, ini kan dalam beberapa hari belakangan sudah mulai ada bank-bank besar juga yang memberikan dividen. Nah, itu salah satunya juga penyebab capital outflow. Biasanya bulan Mei juga ada pembagian dividen. Nah, jadi sekitar bulan April Mei ini more likely masih akan ada capital outflow, one thing and another. Gitu. baik. Ibu Liza, tadi Anda katakan dengan pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini sudah mulai terbatas, sudah mulai melirik-lirik saham-saham yang dinilai berpotensi begitu. Tapi dalam Ya, hal ini masih dalam status spekulatif buy. betul. Anda melihat ini untuk saham-saham apa saja? Apakah perbankan big cap termasuk di dalamnya dengan mengalami koreksi yang cukup dalam, Ibu Liza? Perbankan big cap mungkin yang menarik kalau boleh kita bahas. Nah, BBRI hari ini ditutup di harga 4160 ya. Ini sebenarnya posisinya sudah mulai di ujung tanduk, dalam artian ada di area support dari tren naik jangka menengahnya ya. Ya, Tapi masih dipertahankan level support 41 sekitar 4150 sampai 4100 gitu. Kita masih harus pantau, wait and see, atau very speculative buy. Jadi money management wise, kalau buka posisi di sini jangan banyak-banyak dulu ya. oke. Nah, akan lebih meyakinkan kalau BBRI sudah bisa naik ke atas 4280. Nah, kita bisa average up. Kemudian target terdekatnya untuk jangka pendek mungkin ada di sekitar angka 4.300 atau 4.500, antara range gitu. Yang nggak kalah menarik juga BCA. Mungkin akan ada technical rebound ya, di sekitar harga 30.000 sampai 29.500. Again, statusnya masih very speculative buy, jadi kalau untuk konservatif jangka pendek, harap target naiknya jangan terlalu tinggi dulu, maybe sekitar 31.000 sampai 31.500. Baik, kebetulan untuk BBRI ada pertanyaan masuk nih Bu dari Nanda di Tangerang yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Entry untuk BBRI sampai akhir tahun bisa di berapa? Tadi pun juga Anda sempat singgung harus tembus dulu ke 4280, baru ambil posisi Ibu Liza. 4280 ambil posisi lebih banyak. Oke. Dia tanya berarti termnya jangka panjang ya dia ya. Sampai Dia akhir tahun, minta Bu. buat tahun. Nah, masalahnya adalah sekarang ini si BRI tengah bergantung kepada support dari midtermnya. Jadi memang buat kita memang untuk view jangka panjang juga gitu. Ya. Bisa dicoba di sini beli bertahap, atau kalau masih turun juga ya sebenarnya untuk jangka pendek kita sarannya avoid ya. Oke. Dan ya mungkin untuk jangka panjang lebih baik minta harganya nanti di sekitar 3.700. Tetapi hopefully BBRI nggak tembus ke bawah 4.100 atau 4.000. Ya itu jadi support psikologis. Baik.
dengan lebih ke arah investasi jangka panjang dengan posisi saat ini bisa masuk, bisa dikatakan tidak Bu, bisa Bertahap. masuk di any price Iya, untuk BBRI secara bertahap yang iya, direkomendasikan tadi. ah, Baik, betul. ada Nanda dari Tangerang ini entry level untuk BBRI sudah disampaikan rekomendasinya seperti apa, support dari resistennya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain perbankan Ibu Liza, sektor lainnya yang menurut pendapat Anda direkomendasikan Bu dengan tetap mempertahankan status spekulatif buy di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. Mm-mm. Yang mana yang menarik hari ini saya lihat itu MDKA Gold ya, Merdeka Copper Gold. Ya, Jadi hari ini dia menutup posisinya dengan candle hammer yang biasanya ini mengindikasikan adanya kemungkinan rebound besok gitu ya. Kemudian dari sisi indikator juga bagus, ada positive divergence di RSI. Jadi mungkin MDKA menarik untuk kita perhatikan besok sambil pantau juga nih harga goldnya ya, ada kenaikan apa enggak. Harga MDKA closing kalau nggak salah 2140, kemudian average up bertahap 2220 dan di level 2300. baik. Nah, targetnya probably 2480 sampai 2500. Baik, kita hold dulu untuk MDKA. Sudah ada teleponnya masuk, Ibu Liza. Kita akan Oke. coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David dari Giantoro Bandung. Baik, sudah ada Ibu Liza. Pak Ya. Giantoro, silakan Pak. Selamat sore Bu Lisa. Halo sore Pak. Iya, selamat sore. Saya mohon bantuan informasi untuk saham Fren ini Bu Lisa. Katanya kumdit tanggal 16. Cuma kok belum ada kabar berita perbandingannya berapa, harganya berapa untuk harga tebusnya itu. Terus satu lagi untuk Fren. WSBP saya sudah jual di harga 252. Sudah waktunya boleh masuk lagi nggak Bu Lisa? Terima kasih. Pak Giantoro, untuk friend Bapak sudah ambil posisi? Belum? Sudah. Di level berapa Pak? Bukan. Harga 100 Pak. Di 100 ya? Iya. Baik. Oh. Itu saja Pak Giantoro. Iya, Terima baik, Pak kasih David. sudah Terima bergabung kasih. bersama kami. Iya. Baik. Pak Giantoro yang ada di Bandung, ditunggu jawabannya. Ibu Liza melanjutkan perbincangan tadi MDKA, Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Ketika sesi Spekulatif, pertama dibuka dengan beberapa penjelasan Anda tadi, apakah kita sudah langsung untuk entry atau melihat kembali perkembangan pergerakan sahamnya terlebih dahulu beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama? Biasanya sebelum market kita buka kan kita ada baca-baca berita juga ya, kemudian pengen tahu juga nih Dow Jones Iya. nanti malam bagaimana posisinya ya kan. Terus harga-harga komoditas, kalau misalkan kita ada incer saham yang emitennya bergerak di bidang komoditas, kita juga lihat. Jadi sesi pertama masih wait and see, kecuali kalau misalkan kita lihat regional Asia Pasifik semacam Nikkei, Hang Seng, Australian marketnya juga gegap gempita, ya boleh langsung kita buka posisi maksimal 30%. Baik. MDKA direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu Ibu Liza, nanti kita akan coba jawab pertanyaan Pak Giantoro yang ada di Bandung. Di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, Idea Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.